Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, Supriyanto Cah PCT Channel dimanapun berada. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pada libur ya teman-teman. Libur-libur tapi ojo terus ojo lali sholat subuh, ojo lali ibadahnya. Dan selalu berdoa yang terbaik supaya kita fit dan bugar. Dan jangan lupa juga kita harus olahraga teman-teman. Ayo. Waduh, teman-teman sih bolo-boloku semua yang ada nonton dan subscribe di sini, jangan lupa untuk olahraga, paksakan diri teman-teman. Jangan sampai karena libur terus nanti bermalas-malasan lupa segalanya karena sakit bisa menembus dimanapun. Dan pagi ini kegiatan saya sudah saya mulai dengan menggempur belajar bikin konten untuk jualan di TikTok teman-teman. Jadi sangat TikTok ini peluangnya lumayan bagus. Kenapa enggak saya harus belajar habis-habisan. Nah pagi ini yang saya lagi ulak-ulik terus dengan promosi madu. Kenapa madu? Karena saya memang konsumsi. Terus keduanya saya sudah mau coba beberapa kali sudah closing order di TikTok shop saya teman-teman. Jadi udah bisa mungkin udah di atas 50 ini ya, 50 bahkan mungkin 100-an udah ada, dapat 100 ginian yang laku dari lapak saya. Dan lapak saya masih ngawur-ngawur karena sisi knowledge-nya, sisi ilmunya juga masih belum begitu paham. Yang penting saya coba semalam saya scroll-scroll TikToknya orang gitu, saya pantau gimana sih cara ngejual mereka. Ya udah, apa adanya, ada yang apa adanya, yang diedit. Nah, setelah yang cocok dengan gaya yang saya, yang mana satu-satunya cara yang saya bisa lakukan adalah saya praktek langsung. Nanti lihat aja view yang mana, yang bagus yang mana, pokoknya gaya kayak gimana, jajal aja dulu. Karena ilmu saya ilmu gitu, ilmu ngawur teman-teman. Kalau nunggu ilmunya bagus, ilmunya oke, langsung terkonsep segala macam, malah susah sih bisa nih kayak gini ya tak jalannya seperti saya ngevlog seperti ini teman-teman ya, mungkin ngalir apa adanya aja. Yang pasti sekarang saya udah agak sedikit ada perubahan. Pertama sangat-sangat perhatian dengan suasana gambarnya biar bagus, suaranya biar clear. Salah satunya saya menggunakan kayak gini guys, mic saya adalah Saramonic. Ini lumayan harganya ya, mungkin kalau di brand yang ada sekarang ya bisa jadi dia nomor 1 atau nomor 2-nya gitu. Kayaknya kalau nggak salah persaingan sama Rode, tapi saya nggak ngerti. Yang pasti kualitasnya nih yang saya cocok ya dengan ini ya. Sayangnya satunya itu udah jebol teman-teman, yang justru yang lebih mahal lebih bagus ini jebol nih. Nggak tahu, nggak ada suaranya gitu, tapi nyala cuman nggak bisa keluar suara gitu teman-teman ya. Who knows nanti kalau memang diperlukan order kembali pada saat bisa menghasilkan. Nah tapi intinya teman-teman, saya tuh terus gempur belajar gimana jualan di TikTok. Selain memang usaha saya sendiri di Somai Wondes dan beberapa juga ada pekerjaan saya juga yang di dunia IT teman-teman. Saya masih handle beberapa server IT. Itu juga bukan main job lagi teman-teman. Sekarang pokoknya main jobnya apa? Dolan sambil dolanan. Apa kok dolanan? Iya, saya tiap hari ya nonton apalah gitu sambil menikmati hidup, terus sambil belajar, sambil ibadah, memperbaiki ibadah semampunya. Dan yang saya benar-benar saya coba terus laksanakan adalah olahraga teman-teman, karena saya merasakan betul manfaat daripada saya bergerak olahraga. Badan saya udah mulai rasanya bugar, yang dulu gampang banget loyo gitu ya. Nah, dan target selanjutnya saya coba targetkan gimana menggempur 5.000 video di TikTok dengan berbagai macam gayanya, dengan berbagai macam caranya, karena itulah proses pembelajaran. Nah kemarin saya tuh udah habis berapa juta di konten dan di akun saya yang satu. Mungkin ada sekitar 1,3-1,5-an untuk testing iklan, testing promo segala macamnya. Tapi ada beberapa hal yang nggak tepat ternyata. Dan saya keblokir, dana penjualan saya pun juga diblokir dan lenyap teman-teman. Ya, total mungkin 1,5 sampai 2 jutaan loss di sana. Tapi itulah proses pembelajaran saya. Saya gendeng, saya nekat, udah saya jalanin aja. Ya, itulah yang bahkan saya ibarat kalau dibilang tanya modal, nggak punya modal. Tapi ya saya nekat aja, karena saya yakin proses pembelajaran itulah yang harus saya jalani. Yang saya bisa, yang ada di depan mata. Jadi saya jujur kalau dulu yang saya target saya adalah saya ingin studi setinggi-tingginya dengan cara saya ingin kuliah sampai S3 gitu ya. Ternyata sampai S2 sudah stuck. Bahkan saya tidak lulus di S2, tinggal di tesis waktu itu karena saya kok bukan ini yang saya cari sebenarnya gitu. Yang saya cari ilmunya, knowledge-nya, walaupun memang ini nggak tepat, jangan diikuti teman-teman ya. Tapi sebenarnya apa sih journey yang pengen saya ambil gitu ya. Saya ternyata tertantang lagi, sekarang saya
bagaimana bisa menjadi penjual gitu teman. Jadi penjual, jadi business owner, terus jadi entrepreneur, itulah yang jadi apa ya, dream saya yang terus saya coba jalankan. Karena saya ini teman-teman, saya bukan seorang yang pintar ngejual, saya bukan background orang yang bisa ngomong, saya orang minderan, introvert, oh kayak susah lah gitu, nggak punya temen, susah punya temen gitu ya, gaulnya jarang, gaulnya dikit. Wah, ini opo, tapi saya yakin Gusti Allah menciptakan kita selalu dengan sesuatu yang berbeda. Saya dengan Anda, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga pasti memiliki pembeda. Nah, dengan hikmah ini saya yakin bahwa oh iya, ilmu marketing itu adalah salah satunya, kita harus punya diferensiasi pembeda. Nah, berarti Gusti Allah menciptakan kita salah satunya bisa diarahkan menjadi seorang marketer, seorang penjual, seorang sales, seorang business owner. Karena business owner ngapain? Ya dia jualan teman-teman. Business owner itu bukan cuman duduk santai tinggal nunggu, enggak, dia berpikir gimana bertumbuh, gimana berkembang. Nah, itu yang saya coba. Dan itu susah teman-teman, susah, tidak mudah. Dan itu butuh keuletan, semangat. Nah, itu yang saya jalan kadang-kadang teman-teman. Kayak saat ini misalkan penjualan saya lagi nggak on fire, lagi drop, lagi turun. Terus gimana ya biar nggak saya stres? Biar saya tetap positif. Nah, salah satunya apa ya? Dengan kayak gini. Saya belajar jualan, saya konsumsi madu. Ini ada madu kelanceng teman-teman. Saya setiap hari bikin obat kuat. Obat kuat saya apa? Teh pahit. Saya kasih madu, saya kasih lemon, saya kasih garam. Rasanya nano. Tapi intinya adalah ini kan ikhtiar saya untuk gimana wajah saya bisa fresh, bisa glowing, alami, natural. Ini kan natural, mengandung apa tadi, antimikroba dan antioksidan. Nah, gitu kan. Wajah alami untuk melembabkan kulit. Dan ini melembabkan kulit, teman-teman. Itu proses pembelajaran teman-teman. Dan alhamdulillah TikTok udah mulai sedikit mulai ada yang check out. Terus saya coba belajar video yang kayak gimana sih sebenarnya orang yang suka. Karena kan basisnya TikTok ini tempat suka-suka, apalagi awal munculnya dulu kan tempat selalu dengan joget-joget. Nah, yang saya ambil hikmahnya, saya dengar banget dengan dari magnet money-nya apa siapa tuh saya lupa. Itu dia mengajarkan bahwa duit tidak suka dengan orang yang ruwet, dengan orang yang lagi bersedih, dengan orang yang stres, dengan orang yang nggak happy. Nah, TikTok itu kan membawa orang untuk selalu happy, membawa sebenarnya kecenderungan kayak gitu kan, happy, senang-senang buat mood. Nah, insya Allah dengan gaya menjual seperti itu, kita kondisi happy dengan yang seru-seruan gitu. Tapi di belakangnya dibungkus dengan marketing. Jadi saya rasa behaviornya para pembeli kita, orang Indonesia pun juga udah mulai ke sana. Jadi saya sebagai penjual itu saya belajar, oh kebiasaan orang sekarang seperti apa sih? Kalau saya jualannya selalu cuman ada di marketplace yang itu aja, yang cuman gambar, foto, promo iklan. Nah, sekarang beda, kita udah ngoceh-ngoceh sambil bercanda, sambil gaya dengan wah gitu kan, seru. Jadi ada kayak daya magicnya, daya apanya untuk menarik orang membeli. Wah, ini seru teman-teman sebenarnya. Nah, terus saya coba belajar. Bagi saya orang yang introvert, yang susah ngomong, terus suruh begitu gimana coba. Tapi saya enjoy it, dan saya yakin tidak ada hal yang tidak mungkin. Insya Allah jalan selalu dibukakan Gusti Allah. Yang saya lakukan adalah coba pokoknya tugasku ikhtiar ya, jajal, hajar. Setiap detik nafas yang diberikan Allah ini saya tercoba maksimalin, walaupun masih jauh dari maksimal teman-teman. Tapi semangatlah teman-teman semua, ayo kita pasti bisa, kita harus bisa naik level, pelan, knowledge kita bertambah. Knowledge tidak harus dari bangku sekolah. Bangku sekolah itu diambil, kenapa? Karena jenjangnya jelas. Misalkan teman-teman mau kerja di kantor, mau jadi something yang memang menggunakan itu, ya kenapa enggak? Tapi bagi saya sekarang ilmu, knowledge itu dari manapun. Karena ilmunya Allah itu dihamparkan di lautan, di buminya Allah ini. Dan kita suruh mengambilnya, bahkan tintanya aja, andaikan laut dijadikan tinta tidak bisa menuliskannya, ilmunya Allah. Jadi dimanapun kita ada, di situ ada ilmunya Allah. Teman, bener-bener yakin teman, ya Allah, ternyata semakin kesini semakin sedikit yang kita tahu, dan satu-satunya cara untuk bisa kita terus bergerak adalah dengan bersyukur. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, bersyukur. Ojo mengeluarkan energi negatif, ngomongin orang negatif, orang
mencela orang, menghina orang. Kalau bisa yuk kita sama-sama belajar. Saya sendiri sekarang yuk lupa, lali. Karena sejatinya energi yang kita lepas akan kembali ke diri kita. Oke teman-teman, gitu cerita pagi ini. Semoga saya terus gempur TikTok, gempur belajar piye cara jualan TikTok dengan target 5.000 konten, target 1 juta, 2 juta, 5 juta, dan seterusnya sampai MM-an. Kenapa enggak dengan jualan, dan jualan.